selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, di mana kalau malam yang panjang kita masih boleh bangun pagi, kita masih diberi kekuatan, kita patut bersyukur. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan kami serahkan kepada hambanya, Pastor Elijah Sorihin. Puji Tuhan, Shalom. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur atas rahmat dan anugerah Tuhan yang begitu hebat. Pagi hari ini kami bangun dengan kekuatan ilahi yang baru, urapan yang baru, kesegaran yang baru, dan biarlah urapan yang baru dan firman yang selalu menyegarkan kehidupan kami, Kau anugerahkan dalam kehidupan kami. Bukan karena kami benar, tapi kami dibenarkan. Bukan karena kami suci, tapi kami disucikan. Bukan karena kami layak, tapi kami semua dilayakkan. Dan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Dan biarlah kami terima penggenapan firman Tuhan pagi ini dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Shalom, shalom. Puji Tuhan, senang sekali hari ini saya ada di Menara Doa Segala Bangsa. Saya menikmati apa yang Tuhan kerjakan dari jam 6. Ya, tepatnya bukan dari jam 6, sebetulnya dari jam 5 ketika saya bangun. Saya sudah nyembah, saya sudah memuji, saya sudah berdoa, dan saya mengucap syukur atas undangan pagi hari ini. Saya hanya mengenal Bro Dave di Menara Doa Segala Bangsa ini. Satu kehormatan walaupun saya tidak mengenal banyak di antara Anda, tetapi saya berterima kasih untuk undangan hari ini. Puji nama Tuhan, shalom, shalom. Saya tidak menyapa Anda dengan satu shalom, tapi saya menyapa Anda dengan dua shalom. Saudaraku, dalam tradisi bangsa Israel, dalam keseharian, mereka tidak menyapa satu dengan yang lain dengan shalom alaihim. Itu mereka sapa kalau acara resmi. Mereka juga tidak menyapa dengan Shabbat Shalom, itu kalau hari Sabtu, hari Sabat. Tetapi dalam keseharian mereka menyapa satu dengan yang lain, karena ini hari Jumat, yaitu Shalom, Shalom. Artinya bagus sekali, artinya nothing is broken, nothing is missing. Itu bukan sekedar sapaan, tetapi itu adalah doa. Bahwa tidak ada yang rusak di dalam dan tidak ada yang hilang di luar. Saya lihat di sini ada 54 participants. Jadi silahkan sapa satu dengan yang lain, ambil live chatnya dan ketik Shalom, Shalom, nothing is broken, nothing is missing. Ini menjadi doa kita pagi hari ini. Yuk sama-sama live chat. 54 partisipan. Saya senang kalau ibadah Zoom semuanya bisa aktif live chat. Saya bisa melihat tulisan Anda, Shalom, Shalom, nothing is broken, nothing is missing. Shalom, Shalom, tidak ada yang rusak di dalam dan tidak ada yang hilang di luar. Sorry, bukan satu Shalom, tapi Shalom. Nah, ini Ibu Indriati tepat sekali. Shalom, Shalom. Nothing is broken, nothing is missing. Puji nama Tuhan. Senang bisa lihat chat Anda dan satu dengan yang lain menguatkan. Puji nama Tuhan. Yuk langsung kita akan lihat 4 ayat dari Markus pasal yang ke-11. Yuk sama-sama kita akan lihat 4 ayat dari Markus pasal yang ke-11. Posisi Yesus ketika itu ada di Yerusalem. Tetapi kita semua mengerti tidak ada catatan Yesus pernah bermalam di Yerusalem. Tidak pernah ada catatan. Catatan yang ada adalah ketika Yesus minimal 5 kali dalam setahun ada di Yerusalem. Itu adalah hari-hari perayaan orang Yahudi. Yesus selalu tinggal di Betania. Tidak ada catatan Yesus pernah bermalam di Yerusalem. Ya benar, dia ke sinagog, dia ada di Bait Allah,
tetapi dalam kesehariannya Yesus selalu ada di Betania. Kenapa di Betania? Karena Yesus jatuh cinta dengan orang-orang di Betania. Ada satu keluarga yang membuat hatinya terpincut, yaitu adalah Maria, Lazarus, dan Marta. Keluarga ini sangat dikasihi oleh Yesus, sehingga Yesus selalu bermalam di Betania. Betania jaraknya tidak terlalu jauh, dekat daripada Bukit Sion, dan ketika di kampung yang di sebelah dia bisa ke Yerusalem, dan itu cukup dekat. Saya tidak tahu pada zaman Yesus seperti apa, tetapi memang kalau sekarang harus muter. Cukup jauh kalau naik bis, tetapi kalau berjalan kaki rasanya dekat, karena dari tempat foto bersama, bila ada di antara Anda pernah ke Israel, kita nostalgia kapan kita ke Israel lagi, saya tidak tahu, tapi kelak ketika pandemi ini selesai kita bisa sama-sama ke tanah perjanjian lagi. Amen. Kalau setelah foto bersama di Bukit Sion, itu sebetulnya tidak terlalu jauh dari Ascension, dari Keppel, di mana Yesus naik ke sorga, juga tidak terlalu jauh sebetulnya, itu namanya Betania. Nah, dari cerita sini, ayat yang ke-1 hingga dengan ayat yang ke-20, Yesus jelas-jelas ada di Betania, dan suatu pagi dia bergegas ke Yerusalem dan mendapati pohon ara tidak berbuah. Dan di satu pagi dia berkata bahwa pohon ara ini tidak selama-lamanya akan berbuah, dan esok paginya Yesus lewati rute yang sama dari Betania ke Yerusalem, mendapati bahwa pohon ara itu sudah mengering. Dan Yesus, murid-muridnya berkata, "Guru, itu pohon yang telah engkau sampaikan statement sekarang sudah mengering." Dan Yesus mengatakan di ayat yang ke-22, percayalah kepada Allah. Tetapi yang saya ingin bahas adalah ayat yang ke-23 hingga dengan ayat yang ke-26. Perhatikan perikopnya, yaitu adalah nasihat Yesus tentang doa. Jadi saya memberanikan diri berkata bahwa ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26 ini adalah doa yang Yesus ingin dengar dari kita. Tolong katakan amin. Ini adalah doa, ini adalah struktur doa, ini adalah strategi doa yang Yesus ingin dengar dari Anda dan saya. Karena LAI memberikan catatan bahwa ini adalah nasihat Yesus tentang doa. Nah, seperti apa? Yuk sama-sama kita lihat ayat 23, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ini ayat yang sangat kaya. Ini ayat yang sangat kaya. Saya akan coba untuk ekspositori daripada ayat ini. Yuk sama-sama kembali kita lihat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Nah, ini adalah satu doa yang sangat agresif. Tolong katakan iya. Karena di pandemi ini, kalau saya mengikuti ibadah-ibadah Zoom, saya minta maaf, banyak sekali doa yang defensif. Doa yang hanya bertahan saja. Bertahan dengan keadaan, bertahan dengan situasi, bertahan dengan perasaan. Tetapi kalau kita lihat, doa yang Yesus ingin dengar adalah doa yang agresif.
Bukan sekedar kita curhat dengan apa yang terjadi. Curhat dengan apa yang kita alami. Karena saya sering kali mendengar dalam ibadah-ibadah Zoom 15 bulan ini, doanya defensif. Doanya hanya doa bertahan. Tetapi Yesus mengajar bahwa kita harus berdoa secara agresif. Nah, saya ingin Anda sekarang live chat, jangan pernah menilai Tuhan berdasarkan apa yang kita alami. Sekarang minta tolong teman-teman bisa live chat. Bisa ketik dan imani bahwa kasih Tuhan tidak bisa dinilai dengan apa yang sedang terjadi. Kasih Tuhan tidak bisa dilihat seperti kita melihat dunia hari ini. Kasih Tuhan tidak bisa dilihat seperti kita melihat keadaan kita hari ini. Keadaan kita hari ini mungkin ada di antara Anda sedang isolasi mandiri. Mungkin ada di antara Anda yang sedang bergejala ringan atau bergejala sedang. Mungkin ada di antara Anda hari ini kita nggak bisa ke kantor, kita nggak bisa ke toko tutup, ada cutting di kantor. Kasih Tuhan tidak bisa dilihat, tidak bisa dinilai dengan keberadaan kita hari ini. Dari apa yang sedang terjadi, yang sedang kita alami, yang sedang kita rasakan, kasih Tuhan tidak bisa dinilai, tidak bisa dilihat, bahwa keberadaan kami itulah kasih Tuhan. Saya begitu yakin bahwa kasih Tuhan jauh lebih besar. Tetap Dia yang pegang kendali. Nah, yang menarik perhatian saya yaitu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Gunung itu sifatnya adalah permanen. Gunung sifatnya itu adalah besar. Gunung itu sifatnya adalah tinggi. Gunung itu sifatnya terlihat. Secara kasat mata, gunung kelihatan. Secara kasat mata, gunung itu besar. Secara kasat mata, gunung itu tinggi. Dan secara kasat mata, gunung itu permanen. Tapi tolong perhatikan ayatnya. Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Ini penting. Dan kembali saya ingin lihat chat Anda. Saya ingin lihat chat Anda dan imani. Dan Anda harus chat bahwa jangan terus-menerus mendiskusikan keberadaan gunung. Tapi kita harus berkata kepada gunung itu, pergi. Itu penting. Ayo chat. Jangan terus-menerus membicarakan gunung. Jangan terus-menerus mendiskusikan gunung. Jangan terus-menerus menceritakan keberadaan gunung. Karena gunung itu permanen. Gunung itu tinggi, gunung itu besar. Tapi kita harus berkata kepada gunung itu pergi. Itu adalah aggressive prayer. Katakan amin. Karena seringkali kita dalam banyak percakapan yang kita terus bicarakan soal COVID. Jangan muliakan COVID, kita harus muliakan Tuhan. Di banyak kali kita ketemu yang kita bicarakan COVID, yang kita bicarakan soal pandemi, yang kita bicarakan soal kesusahan, yang kita bicarakan soal resesi. Jangan terus-menerus membicarakan gunung, tapi kita harus berkata gunung itu pergi. Itulah aggressive prayer. Apa sih aggressive prayer? Yaitu adalah satu doa yang memiliki sebuah ketegasan gitu. Karena kalau kita melihat dari Mazmur 29 ayat yang ke-10, bagi Anda yang bisa melihat Mazmur 29 ayat yang ke-10, Alkitab dengan jelas berkata bahwa Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja selama-lamanya. Tuhan kita bukan ada di dalam air bah. Tuhan kita bukan ada di bawah air bah, tetapi di atas air bah.
Jangan terus-menerus kita menceritakan gunung, mendiskusikan gunung, yang seolah-olah Tuhan kita jauh lebih lemah dan dilemahkan oleh gunung. Tuhan kita adalah Tuhan yang ada di atas gunung. Tuhan kita adalah Tuhan yang ada di atas air bah. Apa itu air bah? Air yang gelombangnya besar. Pasti ada kerugian. Tidak ada sukacita di atas air bah. Tidak ada kesenangan di atas air bah. Karena datangnya tiba-tiba. Datangnya tiba-tiba. Itu air bah. Dan Alkitab dengan jelas berkata bahwa Tuhan kita bukan di dalam air bah, tetapi di atas air bah. Dia Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Amin. Amin. Ada cerita yang lama sebetulnya, tetapi mungkin beberapa dari Anda sudah tahu cerita ini. Bahwa 1918 dunia mengalami pandemi. Namanya adalah flu Spanyol. Maaf yang meninggal ketika 1918 10 kali lipat dibandingkan dengan pandemi corona. Jadi data minimal mengatakan bahwa flu Spanyol itu membuat 50.000 orang wafat. Saya nggak tahu lah. Tetapi WHO mengatakan 2 minggu yang lalu oleh karena pandemi ini yang wafat itu adalah sebanyak 4 juta orang. Jadi pada zaman itu 50 juta orang minimal. Tapi Anda tahu apa yang terjadi? April 1920, 2 tahun kemudian, tiba-tiba flu Spanyol hilang. Begitu aja hilang. Ahli mengatakan bahwa itu karena fenomena alam. Tapi sepakati pagi hari ini bahwa Tuhan kita, Tuhan di atas alam. Tuhan kita yang mengendalikan alam. Ini bukan kejadian di zaman Musa. Ini bukan kejadian di zaman Perjanjian Baru. Ini bukan kejadian di zaman Yesus. Bukan. Ini tahun 1918. Tiba-tiba 1920 hilang. Kita harus aggressive prayer. Gunung itu beranjaklah dan tercampaklah. Amin. Jangan terus memuliakan gunung, tapi kita harus memuliakan Tuhan. Itu penting. Yuk sama-sama chat di sini. Kita harus muliakan Tuhan dan jangan muliakan gunung. Itu penting. Karena terus terang saya sudah bosan dengan berita soal yang namanya pandemi. Saya sudah hampir 2 bulan tidak pernah baca koran. Saya 2 bulan tidak pernah tidak dengar stasiun TV apapun ketika berita. Karena menurut saya beritanya sama. Saya tidak perlu cari tahu karena saya sudah tahu. Tetapi bagian kita hari ini, bagian kita pagi hari ini, yaitu adalah aggressive prayer. Nah, ini penting. Aggressive prayer. Nah, tetapi di ayat yang ke-23 ini, tolong diperhatikan. Sesungguhnya barang siapa berkata. Nah, ini juga penting, kata berkata. Semua kita tahu, menurut tahun Ibrani kita ada di tahun P-Alef. Dan kita tahu bahwa kita sekarang ada di tahun mulut. Di tahun mulut. Nah, Alkitab dengan jelas berkata bahwa apa saja yang keluar dari mulut kita satu kali kelak, itu akan dipertanggungjawabkan. Tetapi, yang namanya berkata-kata, itu bukan hanya verbal, tapi juga non-verbal. Verbal dan non-verbal. Saya sedang verbal. Saya sedang berbicara sekarang. Tetapi sebetulnya manusia itu mendominasi, dia berkata-kata itu adalah secara non-verbal. Apa itu non-verbal? Yaitu adalah self-talk, berbicara dengan diri sendiri. Tolong perhatikan. Ketika Yesus akan ke rumah Yairus, ada seorang wanita. Tradisi mengatakan dia bernama Veronica. Alkitab berkata begini. Ketika dia melihat Yesus, ia berkata dalam hatinya, asalku jamah saja
sembuh. Itu adalah self prayer. Itu adalah self talk. Bukan verbal, tapi non verbal. Kenapa ini menjadi penting? Karena yang paling sering berbicara dengan diri kita adalah diri kita sendiri. Yang paling sering berdiskusi itu adalah diri kita sendiri. Saya tahu saya sedang bicara, Anda sedang diam. Tapi sebetulnya Anda ada kemungkinan sedang berdialog dengan diri Anda ketika Anda mendengar. Anda tidak terucap. Tidak terucap. Tapi seringkali kita berbicara dengan diri kita sendiri. Habis ini gue mau makan apa di daerah saudara, apa yang paling enak? Nasi uduk. Mungkin ada di antara Anda, setelah ini saya mau masak Indomie. Setelah ini habis ini saya mau apa? Mau sarapan apa? Saya nggak tahu Anda sedang berbicara dengan diri Anda sendiri seperti apa. Tetapi ketahuilah, sebagai orang percaya, ketahuilah ketika kita berbicara dengan diri kita sendiri, sebetulnya itu adalah doa. Kenapa saya katakan doa? Puji Tuhan, lagi masa puasa. Puji Tuhan. Nanti buka puasa, tetap pasti berdialog. Nanti buka puasa, makan apa? Dan saudaraku, tolong perhatikan. Sebetulnya ketika kita self-talk, kita sedang berbicara dengan diri kita sendiri. Itu adalah doa. Kenapa itu saya katakan doa? Siapa yang sepakat dengan saya? Tuhan kita bukan di sana, Tuhan kita di sini. Tolong katakan ya. Saudaraku, Tuhan kita bukan di sana, tetapi Tuhan kita adalah di sini. Dan ketika kita sedang berbicara, setiap apa yang kita katakan, walaupun kita bicara dengan diri kita sendiri, itu doa. Itu adalah doa. Doa tidak bisa dibatasi dengan tempat, waktu, acara, jam. Tidak bisa. Tapi ketika kita bicara dengan diri kita sendiri, itu adalah doa. Ya, saya senang dari Ibu Narningsih. Saya setuju. Tuhan kita di sini bukan di sana. Seringkali kita berkata bahwa Tuhan bersemayam di sorga. Tuhan kita Immanuel ada di dalam kehidupan kita. Nah, tolong diperhatikan, penelitian mengatakan kita berkata-kata dengan diri kita sendiri. Berkata-kata dengan diri kita sendiri minimal 20.000 kali per hari. Nah, bayangkan, 20.000 kali per hari. Kalau yang kita katakan firman, kalau kita katakan aggressive prayer, sesuatu pasti terjadi. Ke dalam keadaan panik, penelitian mengatakan, saudaraku, kita berbicara dengan diri kita sendiri 60.000 kali. Ketika kita mendengar stimulus-stimulus yang kita dengar, yang kita lihat, sesuatu yang tidak kita inginkan, kita bisa berbicara dengan diri kita sendiri berkali lipat ganda. Nah, 5% hanya yang orang itu sadari, sedang berbicara dengan dirinya. 95% tidak disadari. Nah, penelitian mengatakan 20.000 itu per hari. 20% yang membangun, 20% yang konstruktif, sedangkan 80% itu destruktif, selalu negatif. Manusia selalu negatif. Kita seringkali melihat dari sesuatu yang negatif. Saya nggak tahu ketika Anda sedang diam. Saya nggak tahu pemikiran Anda tentang apa yang saya katakan, khotbah saya hari ini. Tetapi ketika kita bicara dengan diri kita sendiri, hati-hati, 20% yang konstruktif, 80% itu yang destruktif, yang menghancurkan, yang tidak membangun. Saya berdoa dari satu sisi ayat ini. Ini sudah 22 menit, saudaraku, saya berdoa agar teman-teman di Menara Doa Segala Bangsa, apa saja yang kita katakan kepada diri kita sendiri, itu adalah doa yang agresif. Katakan amin. Puji Tuhan. Sampai di sini oke? Sampai di sini oke? Boleh saya lanjutkan ayat selanjutnya? Amin. Sampai di sini oke? Saya berharap semuanya oke, karena saya oke banget ya hari ini pagi ini. Saya oke banget ya hari ini. Saya nggak pernah bisa lupa 10 Juli yang lalu, anak saya, putri saya positif COVID-19. Dan saudaraku, saya berkata kepada diri saya sendiri bahwa anak saya cuman pilek.
Anak saya pilek dan Tuhan saya jauh lebih besar dibandingkan Amin. pilek. Dia harus isolasi mandiri. Saudaraku, saya tidak panik ketika menghadapi yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saya. Dan saya ketika itu waktu anak saya COVID-19, saya tidak mau berpikir hitam dan putih. Apa hitam dan putih? Karena warisan perjanjian lama, seringkali kita berpikir hitam dan putih. Apa itu hitam putih? Oh, ini pasti karena dosa. Oh, ini karena saya diberkati karena saya sudah melakukan hal yang baik, hal yang benar. Percaya saya, Tuhan kita bukan Tuhan yang hitam putih. Tuhan kita bukan Tuhan yang hitam putih. Ingat nggak dengan anak bungsu itu? Anak bungsu ini adalah warisan perjanjian lama. Kenapa dia berkata, aku adalah orang yang berdosa kepada Bapa, aku berdosa kepada sorga, aku jadi upahan saja, tidak apa-apa. Saudaraku, Tuhan kita bukan Tuhan hitam putih. Dia kasih cincin, dia kasih jubah, dan dia kasih sepatu. Amin. Yang terbaik dia berikan. Tuhan kita bukan hitam putih. Nah, seringkali ini apa yang kita katakan itu hitam putih. Apa yang kita pikirkan itu hitam putih. Oh, ini pasti karena dosa. Oh, ini karena saya karena berdoa. Saudaraku, kasih karunia tidak mengenal hitam putih. Kasih karunia tidak mengenal hitam putih. Kasih karunia yang dikenal adalah bahwa Tuhan kita selalu baik. Wow, Amen. luar Amen. biasa, luar biasa. Ya, sama-sama. Kita lihat ayat yang ke-24 dari Markus pasal yang ke-11. Boleh ya saya lanjutkan ya. Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Nah, ini menarik. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Berarti belum. Perhatikan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, berarti belum. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, sekarang tolong dicat saja terlebih dahulu. Aggressive prayer membuat future become present. Yuk sama-sama ketik. Aggressive prayer make future become now. Itu penting. Ini sesuatu yang penting. Belum terjadi, masih future, masih masa depan. Tetapi doa membuat future is present. Future is now. Ini sangat penting. Itu adalah aggressive prayer. Belum terjadi. Korintus berkata apa? Apa yang tidak pernah engkau lihat, belum kelihatan. Apa yang tidak pernah engkau dengar, belum kedengaran. Apa yang tidak timbul dalam hatimu, muncul aja enggak. Tapi Tuhan sediakan bagi kita. Artinya, future is now. Future is present. Mungkin ada di antara Anda, Pak Pendeta, sepertinya segala sesuatu berkabut. Tetapi aggressive prayer makes future is prayer. Future is now. Itu penting. Apa yang tidak pernah dilihat, thank you Pak. Apa yang tidak pernah kita didengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, future is now. Itu penting. Ya, saya setuju. Kita hidup dalam 3 kurun waktu. Karena kita terjebak, dengan satu kata, namanya adalah kronos. Apa itu kronos? Waktu yang terus berjalan. Walaupun kita tunda, waktu tidak pernah menunda dirinya. Terus berjalan. Kita tunda berlakukan yang baik, kita tunda untuk persepuluhan, kita tunda untuk memberikan, kita tunda untuk mengampuni, waktu terus berjalan. Itu kronos. Apa itu kronos? Kita tidak bisa kembali kepada masa lalu, dan kita tidak tahu masa depan. Tapi doa membuat future is now. Future is present. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya.
Apa saja yang Anda percayai walaupun Anda belum alami, itu Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita hidup dalam 3 kurun waktu. Yang pertama adalah past, yang kedua adalah present, yang ketiga adalah future. Saudaraku, ada ayat yang berkata bahwa Allah selalu mendatangkan kebaikan. Saya minta maaf kepada Anda yang kehilangan. Saya juga kehilangan. Saya minta maaf ketika Anda hari ini oleh karena pandemi mengalami kerugian. Saya juga mengalami kerugian. Nggak perlu diceritain lah, nggak perlu diceritain. Tetapi, dengan segala kerendahan hati, pandemi ini, menurut saya banyak hal membuat future is present. Kalau Anda melihat bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Thank you, Kang Luki. Nuhun pisan. Jadi perhatikan, para dosen, para guru nggak ingin sebetulnya mengajar tatap layar. Tapi sepakat nggak dengan saya? Nanti sebentar anak Anda tidak tatap muka, tapi tatap layar. Itulah future is present. Gereja hari ini, future is present. Kenapa? Gereja hari ini semua harus online. Saya tidak kemana-mana, tapi saya bisa kemana-mana. Saya nggak tahu 63 partisipan sahabat baru saya pagi hari ini, Anda dari kota mana? Saya nggak tahu. Saya tidak kemana-mana, tapi bisa kemana-mana. Ini future is present. Saya tahu persis kalau ibadah onsite, menara doa segala bangsa tidak akan sebanyak 63 partisipan. Tidak akan sebanyak. Kenapa? Karena dibatasi. Teman, Ibu Morin dari Jakarta. Ada dari luar kota? Manado. Ada dari luar kota? Nah, saya ingin lihat chat Anda. Ada dari Taiwan. Wow. Saya tidak kemana-mana, tapi saya bisa kemana-mana. Ini adalah future is present. Ada dari Singapura. Wow, dari segala bangsa. Tuhan kirimkan future is now. Dari Manado. Puji nama Tuhan. Saudaraku, inilah satu masa oleh karena pandemi. Saya tidak perlu ke Manado, saya tidak perlu ke Singapura, saya tidak perlu ke Taiwan, saya tidak perlu ke Ambon. Saya tetap ada di rumah. Ini adalah future is present. Yang namanya masa depan ditarik menjadi hari ini. Kita hari ini tanpa batas. Tanpa batas. Bergerak sejauh internet itu ada. Dan sejauh Anda punya pulsa atau tidak. Dan saya berdoa, pulsa Anda selalu penuh. Bukan hanya rekening di bank, pastikan pulsa Anda penuh. Agar setiap pagi Anda diperlengkapi oleh Tuhan sendiri. Wow, future is present. Saya tutup di ayat 25 dan 26. Kenapa saya harus tutup? Karena kalimatnya berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa. Jadi ini adalah doa yang Yesus ingin dengar dari Anda dan saya. Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bagian lain ada nats Alkitab yang berkata, kalau kamu berdoa ada yang belum beres, bereskan terlebih dahulu kepada orang itu, seolah-olah Tuhan mau dinomor duakan. Dia berkata, jangan doa dulu, jangan nyembah dulu, jangan ibadah dulu, jangan menaruh doa dulu. Tetapi Tuhan berkata, bereskan terlebih dahulu. Sepertinya Tuhan mau dinomorduakan. Untuk apa? Untuk kita bisa bereskan terlebih dahulu dengan orang yang menyakiti hati kita, untuk kita bisa ampuni orang yang bersalah kepada kita. Kenapa hal ini menjadi penting? Anda harus catat, DNA Tuhan adalah mengampuni. Ini penting. DNA Tuhan adalah
mengampuni. Mungkin Anda di antara Anda berkata, Pak, saya tidak layak. Percaya saya lah, Tuhan kita sahabat orang yang tidak layak. Mungkin ada di antara Anda berkata, Pak, saya orang berdosa. Tuhan kitalah sahabat orang yang berdosa. Tetapi ketika kita sudah diampuni, menjadi satu kewajiban. Saya minta maaf, perhatikan kalimatnya, kewajiban untuk kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada diri kita. Karena saudaraku, Anda boleh agresif prayer, Anda boleh prophetic prayer, Anda boleh apa saja dengan ilmu-ilmu agamawi. Doa Anda sepertinya dahsyat, sepertinya terdengar hebat. Tapi kalau hati kita tidak mengampuni orang yang bersalah, tidak pernah doa kita didengar oleh Tuhan. Ayat 26, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Sekarang, mudah-mudahan terakhir, tolong dicatat. Diampuni adalah kebutuhan terdalam manusia. Mengampuni adalah prestasi tertinggi manusia. Yuk sama-sama ketik. Diampuni adalah kebutuhan terdalam dari saya. Saya sangat butuh diampuni. Tapi mengampuni itu adalah prestasi terbesar dari manusia. Tidak mudah mengampuni. Karena mungkin kita berkata orang itu dosanya terlalu besar. Mungkin dia aja nggak pernah minta maaf sama saya. Mungkin saudaraku kita berkata saya sulit untuk mengampuni. Karena dia tidak layak untuk diampuni. Tidak mudah mengampuni. Tidak mudah mengampuni. Karena mungkin kali kita berpikir bahwa dia nggak minta maaf kok nggak sama saya. Dia nggak merasa bersalah kok sama saya. Ngapain saya mengampuni? Seringkali hal-hal yang sepele demikian menghalangi kita untuk mengampuni. Diampuni, ayo belum semuanya, adalah kebutuhan terdalam dalam hidup saya. Thank you Pak Benyamin. Dan mengampuni adalah prestasi terbesar dalam hidup saya. Saudaraku, ini sangat penting agar pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita tidak diambilnya. Kenapa saya katakan tidak diambilnya? Karena ada 100 orang yang berhutang 100 talenta. Alkitab dengan jelas berkata, diampuni. Tapi ketika ada orang yang berhutang kepada dia 100 dinar, Alkitab berkata, dicekik dan raja itu kembali kepada orang yang sudah diampuni, bahwa aku ambil kembali dan engkau harus membayar hutangmu. Hati-hati, ternyata pengampunan bisa ditarik kembali. Saya berdoa, pengampunan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, dengan doa-doa kita yang agresif, future is now, dan Tuhan jawab doa-doa kita. Di dalam nama Yesus. Amin. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, shalom. Saya akan bagikan apa yang jadi visi misi kita. Menara Doa Segala Bangsa memiliki konsep kepemimpinan ataupun penggembalaan kolektif, bukan tunggal. Kolektif majemuk yang dipimpin oleh rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Saudara, gereja Tuhan kalau mau konsisten mempercayai 5 jawatan, maka struktur kepemimpinan dalam gereja bukan lagi gembala tunggal, bukan lagi one man show, tetapi kolektif majemuk. Kolektif artinya bersama, majemuk adalah berbeda. Ada rasul, ada nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Dan kita di Menara Doa Segala Bangsa menjadi proyek contoh untuk kegerakan Tuhan yang namanya apostolik profetik. Itu saudara yang baru pertama kali bergabung di Menara Doa Segala Bangsa, ataupun juga bergabung dalam sekolah doa apostolik profetik, kami hamba Tuhan dalam 5 jawatan ya sebagai nakoda
Saya hanya sebagai yang dituakan. Karena kita tahu saudara, konsep kepemimpinan Yesus itulah kepemimpinan kolektif. Makanya waktu Yesus memilih murid-murid 12 orang, bukan 1 orang saudara. Kalau Yesus menganut kepemimpinan tunggal, cukup dia pilih Petrus aja. Dan dia berkata kepada Petrus, Petrus bentuk pengurus ya. Ya, karena kamu satu-satunya rasul yang saya angkat. Enggak saudara. Yesus pilih 12 murid, menunjukkan apa? Kepemimpinan kolektif. Sehingga pada waktu Yesus naik di surga, ada 500 murid yang ngembalain siapa? Bukan 1 orang rasul yang namanya Petrus, tapi 12 rasul ini. Belum masih ditambah dengan nabi-nabi dan penginjil. Di dalam 12 ini ada 3 orang yang menjadi soko guru gereja. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan dari 3 orang ini ada 1 yang dituakan. Menjadi final decision maker manakala terjadi deadlock seperti sidang di Yerusalem. Itulah Rasul Yakobus, saudara tiri dari Yesus. Nah, kita secara tulus murni, konsekuen, kita mau terapkan ini. Dan biar ini menjadi satu kegerakan Tuhan, menjadi pilot project bagi gereja Tuhan atau pelayanan yang lain. Sehingga benar-benar tidak ada one man show. Tidak ada 1 orang yang dikultuskan. Hanya Tuhan Yesus Kristus saja yang boleh dikutuskan, diidolakan oleh umat Tuhan. Baik saudara, kita akan lihat cuplikan visi misi kita supaya saudara tahu saudara yang bergabung dengan Manado segala bangsa, saudara dan saya akan dibawa kemana. Kita akan lihat cuplikan video